Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Ex-staf ahli Panglima TNI mengatakan Jokowi lebih baik mundur demi keselamatan NKRI. Kinerja Presiden Joko Widodo yang sudah berlangsung 1 semester lebih di periode kedua ini semakin banyak dikritik. Bahkan kini muncul kritik keras dari kalangan Purnawirawan TNI Angkatan Darat, yaitu ex-staf ahli Panglima TNI, Majen TNI Purnawirawan Dedi S. Budiman. Dedi dengan tegas meminta kepada Jokowi untuk menanggalkan jabatannya sebagai presiden. Saran ini ditujukan untuk menjaga martabat rakyat, keselamatan bangsa dan negara, serta menghindari krisis kepercayaan rakyat yang lebih dalam, serta bisa menimbulkan huru-hara atau chaos sosial. Dek Jokowi, sebagai orang militer tua dari hati yang paling dalam, saya sarankan mundurlah demi keselamatan bangsa dan negara. Itu lebih terhormat ketimbang diterjang chaos sosial dan amuk massa. Ujarnya pada kantor berita politik RMOL pada hari Selasa 4 Agustus. Chaos sosial yang dimungkinkan terjadi menurut Dedi merupakan akibat dari sejumlah persoalan yang tidak bisa ditangani oleh pemerintah. Pertama, karena kegagalan mengelola ekonomi yang semakin terpuruk dan menciptakan jutaan orang terkena PHK serta menganggur. Bank Indonesia memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal 2 2020 bakal menyentuh hingga minus 4,8%. Angka ini lebih tinggi daripada proyeksi pemerintah yang berada pada posisi minus 4,3%. Persoalan ekonomi tersebut ibarat setali tiga uang dengan ketidakmampuan Jokowi dalam mempersatukan seluruh elemen bangsa yang sudah terbelah mulai pilpres, yaitu menjadi cebong dan kampret. Selain itu munculnya isu terkait berkembangnya paham komunisme, sekularisme dan kapitalisme yang bertentangan dengan konstitusi. TAP MPR serta Undang-Undang Dasar 1945 juga bisa menjadi sebabnya. Belum lama ini, Dedi juga menyoroti berubahnya kedaulatan rakyat menjadi daulat oligarki partai politik dan para taipan. Hal inilah yang menurutnya mempertegas arah gerak keberpihakan pemerintah yang sebenarnya. Kedaulatan ekonomi tidak lagi di tangan rakyat tetapi di tangan asing, asing dan sembilan naga. Sehingga kebijakan rezim sudah tidak berpihak kepada rakyat, akan tetapi berpihak kepada asing, asing dan juga sembilan naga. Dedi memberikan contoh real dari keberpihakan pemerintah tersebut dari segi regulasi, di mana faktanya adalah penyusunan RUU Omnibus Law yang dipaksakan tidak partisipatif. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 atau Undang-Undang Corona juga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dengan mengambil alih kekuasaan legislatif, serta Undang-Undang Minerba dan lain-lain. Rakyat dimiskinkan dengan pajak, kenaikan BPJS, BBM tetap mahal tidak diturunkan, padahal harga BBM dunia turun. Begitu sambungnya. Oleh karena itu, Dedi secara pribadi bakal mengapresiasi bila Jokowi mau mundur dari jabatannya sebagai presiden demi keselamatan bangsa dan negara. Kepemimpinan baru yang mampu memperbaiki multikrisis, yakni krisis ekonomi dan mengatasi COVID, sangat mungkin muncul dari kalangan warga masyarakat yang mempunyai track record dan lebih berintegritas serta berpihak pada rakyat. Akhir kata, saya sampaikan doa, semoga Bapak Jokowi dibukakan pintu hati untuk bisa mendalami perasaan rakyat dan derita masyarakat yang sekarang terhimpit masalah ekonomi yang parah. Semoga kedaulatan rakyat bisa lebih merdeka pada 75 tahun kemerdekaan. Demikian kata Dedi S. Budiman. Tuan sedang ketar-ketir melihat kami. Kehadiran Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia atau KAMI ternyata menggetarkan tirai belakang layar kekuasaan hingga ke jantung otoritas tertinggi. Sayangnya alih-alih bertindak sebagai the honor leader, malah memakai cara-cara film action, intrik-intrik politik yang terasa sudah usang. Kerahkan influencer dan tim buzzer, cangkokan, model komuniser, dengan menebar meme dan narasi fitnah. Pembusukan adalah metode daur ulang sampah otak jahat, akibat minimnya daya intelektualitas dalam perspektif demokrasi dan kebangsaan. Siapapun pelaku aktor di balik layar penyerangan moral kontra demokrasi ini dipastikan adalah pihak yang tidak ingin Indonesia berubah menjadi benar dalam langkahnya, kecuali hanya sesuai dengan kehendaknya. Mereka memang masih mencoba mendemonstrasikan kekuatan supernya di bidang penguasaan ruang media publik, media sosial, atas politik dan hukum. Intimidasi secara halus maupun kasat mata. Twitter Din Syamsuddin kena hack.
juga Sintus Temporatko, juga sempat diretas oleh influencer gelap. Kelompok di balik layar ini sesungguhnya dapat diduga sama dengan pelindung pelaku RUU HIP. Modus politik represif kekuasaannya pun sangat menonjol. Dubes Palestina sampai harus membuat klarifikasi tertulis yang narasinya mengindikasikan adanya komunikasi yang bernuansa kepanikan, mencerminkan kemunduran diplomatikan dari demokrasi Indonesia di mata para diplomat dan pengamat negara asing. Pasalnya, kehadiran Dubes negara sahabat bukan sebagai deklarator, tapi undangan terhormat. Jadi, para tuan-tuan yang ketar-ketir melihat kehadiran kami sudah terkena sindrom posesif di muka sebelum mempelajari lebih dahulu apa konten deklarasi dan maklumat kami itu. Kemungkinan analisis terdapat kegagalan besar dalam pengelolaan negara oleh tim pemerintahan Jokowi menjadi sangat menonjol bila dilihat dari cara mempertahankan kekuasaan yang tengah digenggam erat-erat itu. Daripada susah payah meminta bantuan tambahan influencer dan buzzer untuk mendestruktif kehadiran koalisi sadar bangsa bernama kami ini, lebih baik dana yang menurut ICW ini sebesar 90 miliar rupiah itu dan hasilnya hanya semakin memperburuk situasi persatuan dan kesatuan bangsa saja. Maka sebuah acara bertema solusi nasional dengan sejumlah panelis yang menghadirkan seluruh jajaran kabinet kerja tanpa kecuali berhadapan debat terbuka dengan tim dari kami. Barangkali cukup dengan 5 atau 3 nama, di antaranya tentu Din Syamsuddin, Rizal Ramli dan Rocky Gerung, juga Syahganda dan Refli Harun. Dan apapun hasil rangkuman panelis independen wajib dipublikasikan tanpa kecuali. Mungkin ini adalah cara terbaik dalam demokrasi Pancasila yang tengah menghadapi situasi tidak menentu akibat tata kelola berdasarkan selera dan bukan nalar logika. Jadi daripada sedemikian ketar-ketirnya tuan-tuan menyambut kehadiran kami dengan pola raga memalukan itu sehingga membuat makin tajam sinisme kepada kepemimpinan, lebih baik menyerah terhormat dalam ruang tukar pendapat terbuka langsung di mata publik. Bila penguasa yang sudah kehilangan kepercayaan besar rakyat itu semakin anjlok gak karuan di antara puluhan ribu meme satir kiriman rakyat dari mereka yang jujur, non-buzzer, non-influencer itu, maka tidak tertutup ketar-ketirnya tuan akan berubah menjadi kegetiran teramat pahit meski masih ada kuasa. Seperti diketahui bahwa deklarasi kami diikuti di berbagai wilayah di Indonesia maupun di luar negeri. Sejumlah tokoh yang hadir dalam deklarasi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia atau KAMI di Tugu Proklamasi Jakarta, yang salah satu deklaratornya adalah Din Syamsuddin, menyebut bahwa deklarasi tersebut digelar di berbagai daerah dan luar negeri. Alhamdulillah sudah terbentuk KAMI di berbagai daerah, bahkan di luar negeri yang pada hari itu juga mereka melakukan deklarasi. Hadir pula di antaranya yaitu Gatot Nurmantio, Amin Rais, Said Didu, Refli Harun, Abdullah Hehamahua, Ahmad Yani, Mutia Hatta, Rocky Gerung, Ihsanuddin Nursi, dan lain-lainnya. Din juga mengatakan kami merupakan gerakan moral atas nama rakyat Indonesia untuk menegakkan keadilan dan kebenaran serta menciptakan kesejahteraan sosial. Bahwa gerakan moral tidak sepi dari politik. Kita juga berpolitik, tapi politik moral. Tetapi politik berbasis nilai moral, maka oleh karena itu bergabung, marilah dan saudaraku semuanya. Ucap Din. Din juga menambahkan deklarasi dari Tugu Proklamasi merupakan awal yang bersejarah untuk memulai perbaikan Indonesia ke depan. Tunggulah komando pesan dari kami bertiga ditunjuk Presidium Gatot Nurmantio, Rahmat Wahab, Ketum Komite Hitah NU 1926 dan saya sendiri sebagai rakyat Indonesia. Kebetulan pernah memimpin Muhammadiyah. Kami bertiga sebagai presidium dengan dukungan 150 deklarator yang merupakan anggota Dewan Deklarator kami. Kita akan mulai bergerak. Begitu katanya. Selain itu, deklarasi kami di Australia juga mengatakan untuk meluruskan kiblat negara. Kami kali ini juga menggelar deklarasi di luar negeri, tepatnya di Melbourne, Australia. Deklarasi tersebut dilakukan secara virtual. Koordinator kami Australia Muhammad Edwards menyampaikan bahwa tujuan dari gerakan moral warga Indonesia di luar negeri untuk berjuang melakukan pengawasan, kritik, koreksi dan meluruskan kiblat negara dari segala bentuk penyimpangan dan penyelewengan. Selain itu, Edwards juga mengatakan jika kami Australia juga akan berjuang dengan berbagai cara sesuai konstitusi, baik moral edukasi, advokasi maupun cara pengawasan sosial politik moral dan aksi-aksi dialogis persuasif dan efektif. Bahkan kami sebagai rakyat dengan latar belakang kemajemukan agama, suku,
profesi dan efisiensi politik menjunjung tinggi kemajemukan, kerukunan, dan kebersamaan pandangan. Dan sikap kami adalah perwujudan dari hal-hal yang dapat disepakati. Perlu diketahui, kami Australia terdiri dari 9 orang yang diangkat oleh Presidium berfungsi sebagai motor penggerak koalisi melaksanakan rencana strategis. Mereka diutus Dewan Deklarator dengan membentuk dan mengkoordinasi divisi-divisi.